Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini adalah tentang hidup dipimpin oleh Roh. Kita baca dulu di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi artinya bahwa orang yang dipimpin Roh Allah adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Artinya bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa itu beroleh hidup. Dan kita itu bisa memuliakan Bapa dengan hidup kita, yaitu dengan cara kita melibatkan Roh Kudus di dalam segala sesuatunya. Apapun yang kita kerjakan, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan kita, di dalam rumah tangga kita, maupun di dalam pelayanan kita. Ya, karena memang Roh Kudus itu yang selalu memberikan makna di dalam hidup kita. Ya, dan orang yang selalu menggandeng Roh Kudus itu akan melakukan segala sesuatunya tidak setengah-setengah Bapak Ibu, tetapi mereka itu akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka akan mereka lakukan dengan semaksimal mungkin, karena memang Roh Kudus itu bukan roh yang pemalas, tetapi Roh Kudus itu adalah roh yang rajin, ya. Dan Roh Kudus itu adalah penuh dengan kreativitas, ya. Dan jika kita dekat dengan Roh Kudus itu akan terus menambahkan kita talenta-talenta yang baru. Akhirnya kita akan menjadi multi talenta, ya. Dan itu semua kita mampu karena memang penyertaan Roh Kudus, ya. Di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa berbuahlah yang lebat, ya, jangan tanggung-tanggung, supaya kamu dapat memuliakan Bapamu di surga. Ya, di Pengkhotbah 9 ayat 10 pun juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada, yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenagamu, ya. Karena memang pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat itu tidak akan ditemukan di dalam dunia orang mati. Tetapi kemanakah engkau bisa pergi? Artinya bahwa apapun yang ada di tangan kita, lakukanlah itu dengan sekuat tenagamu, ya. Berarti selama kita hidup, kita harus melakukan dengan sekuat tenaga apapun itu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saat kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan memberikan yang pertama adalah skill, ya, keahlian, ya. Bakat itu sebetulnya sudah diperoleh dari saat kita lahir, tetapi talenta itu akan kita dapat saat kita lahir baru, Bapak Ibu, ya. Dan saat Allah menunjuk kita, itu kita akan memperoleh talenta. Tuhan itu akan memunculkan talenta yang ada di dalam hidup kita, ya. Dan saat kita menyerahkan hidup kita di dalam Roh, ya, di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan pengetahuan, ya. Tuhan itu akan jadikan kita serba bisa, multi talent Bapak Ibu, ya. Seperti di dalam Kejadian Keluaran 31, ya, saat Basalael itu adalah yang dulunya seorang budak, tetapi Tuhan mampukan dia untuk menjadi seorang yang serba bisa, ya. Seorang yang dulunya budak tapi akhirnya dia bisa mengukir di atas batu, di atas tembaga, di atas emas, dan itu semua Tuhan yang mampukan, ya. Maka Bapak Ibu, jika kita ini kan hidup nggak pengen biasa-biasa aja, ya Bapak Ibu, ya. Kita pengen hidup itu luar biasa, ya.
Untuk itu, taruhlah hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, ya. Dan dengan hidup kita bisa memuliakan Tuhan, dan satu hal itu akan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.